Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu pensiunan ASN, Purnabakti PNS, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar aparatur sipil negara di seluruh penjuru tanah air, dari ujung Aceh hingga ke tanah Papua. Semoga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Bapak dan Ibu semua senantiasa berada dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anugerah kesehatan yang melimpah, dipanjangkan usianya dalam keberkahan, serta dikaruniai hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan rezeki yang cukup untuk memenuhi segala hajat keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu sekalian melalui narasi edukatif di channel ini, sebuah ruang informasi yang kami dedikasikan sepenuhnya untuk menjadi teman setia bagi para pejuang negara yang kini sedang menikmati masa purna bakti. Kami menyadari sepenuhnya bahwa bagi Bapak dan Ibu yang telah mengabdi selama puluhan tahun, informasi mengenai hak-hak keuangan bukan sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari penghargaan negara atas dedikasi yang tak terhingga. Namun, di era digital yang serba cepat seperti saat ini, seringkali informasi yang akurat tertutup oleh kabut rumor, judul-judul yang bombastis, serta narasi yang membingungkan. Oleh karena itu, kehadiran kami di sini adalah untuk membedah setiap isu secara mendalam, objektif, dan transparan, agar Bapak dan Ibu tidak lagi merasa resah, bingung, atau bahkan terjebak dalam harapan yang belum tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2026, kita akan mengulas kembali sebuah fenomena informasi yang pernah sangat viral dan hingga kini sisa-sisanya masih sering muncul dalam percakapan Bapak dan Ibu di berbagai komunitas. Isu yang dimaksud adalah mengenai kabar adanya rapelan serta kenaikan gaji pensiunan ASN yang disebut-sebut terjadi pada pertengahan tahun 2025 yang lalu. Meskipun kalender sudah menunjukkan tahun 2026, mengapa tema ini masih sangat krusial untuk kita bahas secara tuntas dan mendetail? Jawabannya adalah karena jejak digital dari informasi tersebut masih terus beredar di grup-grup WhatsApp, media sosial, hingga artikel-artikel daring yang seringkali tidak mencantumkan tanggal yang jelas. Banyak dari Bapak dan Ibu yang mungkin masih menyimpan rasa penasaran, atau mungkin ada yang merasa haknya belum tertunaikan karena terpengaruh oleh video-video yang menjanjikan pencairan dana besar-besaran di pertengahan tahun lalu. Disinilah tugas kami untuk meluruskan sejarah informasi tersebut, memisahkan mana yang merupakan fakta kebijakan resmi pemerintah dan mana yang hanya sekadar spekulasi yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu demi mendapatkan perhatian publik secara instan. Mari kita selami lebih dalam mengapa isu mengenai uang, rapelan, dan kenaikan gaji selalu memiliki magnet yang begitu kuat bagi para pensiunan. Bagi seorang purna bakti, gaji pensiun adalah simbol kehormatan. Ia adalah tanda bahwa negara masih mengingat dan menghargai setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu curahkan selama berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, administrasi, aparat keamanan, hingga pejabat struktural. Di sisi lain, secara praktis, penghasilan bulanan ini adalah urat nadi kehidupan ekonomi rumah tangga. Ketika inflasi terjadi dan harga kebutuhan pokok di pasar merangkak naik, wajar jika setiap kabar mengenai tambahan penghasilan atau rapelan disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Harapan muncul seketika, mungkin uang itu bisa digunakan untuk membantu biaya kuliah cucu, untuk biaya pengobatan rutin, atau sekadar untuk merenovasi bagian rumah yang sudah mulai rusak. Namun, justru karena isu ini menyentuh sisi emosional dan kebutuhan hidup yang mendasar, kita harus menjadi pribadi yang sangat hati-hati. Jangan sampai harapan yang tinggi justru berubah menjadi kekecewaan yang mendalam hanya karena kita terlalu cepat mempercayai informasi yang belum terverifikasi secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Untuk mendapatkan perspektif yang benar-benar jernih, kita harus berpijak pada fakta hukum yang nyata. Satu-satunya referensi utama dan paling valid mengenai kenaikan gaji pensiunan dalam periode terakhir adalah kenaikan sebesar 12% yang mulai berlaku secara efektif pada tahun 2024. Kebijakan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini resmi menggantikan ketentuan lama yang sudah berlaku bertahun-tahun sebelumnya, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2019. Kenaikan 12% ini bukanlah sebuah rumor, melainkan keputusan negara yang sudah dianggarkan dalam APBN dan telah melalui proses administrasi yang panjang hingga sampai ke tangan Bapak dan Ibu semua.
Proses kenaikan gaji secara resmi selalu melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Keuangan yang menghitung ketersediaan anggaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menggodok formulanya, hingga Sekretariat Negara yang memproses penandatanganan oleh Presiden. Artinya, setiap rupiah yang Bapak dan Ibu terima dari kenaikan 12% tersebut adalah hak yang sah secara konstitusional. Namun kekacauan informasi mulai muncul ketika memasuki pertengahan tahun 2025. Pada masa itu banyak sekali konten video dan narasi di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah akan memberikan bonus tambahan atau rapelan susulan di luar skema 12% yang sudah ada. Klaim-klaim ini seringkali dibungkus dengan judul yang sangat meyakinkan, seperti cair hari ini atau instruksi Presiden terkait rapelan pensiun. Banyak Bapak dan Ibu yang mengira bahwa kabar di pertengahan tahun 2025 tersebut adalah kelanjutan dari kenaikan 2024 yang belum selesai dibayarkan. Padahal secara administratif setiap tahun anggaran memiliki aturannya masing-masing. Jika tidak ada peraturan pemerintah baru yang diterbitkan khusus untuk mengatur kenaikan di tahun 2025, maka secara otomatis tidak ada kenaikan tambahan. Disinilah letak perbedaan antara kebijakan yang didukung oleh regulasi dan rumor yang hanya didukung oleh ambisi pencipta konten untuk viral. Kita harus menyadari bahwa di dunia maya siapa saja bisa membuat informasi, tetapi tidak semua informasi tersebut memiliki dasar kebenaran. Fenomena isu rapelan 2025 ini akhirnya memicu gelombang pertanyaan yang luar biasa besarnya kepada PT Taspen. Sebagai lembaga utama yang dipercaya negara untuk mengelola dan menyalurkan dana pensiun bagi jutaan ASN di seluruh Indonesia, PT Taspen tentu menjadi muara dari segala keresahan dan harapan Bapak dan Ibu. Masyarakat mulai bertanya-tanya melalui kolom komentar di akun resmi Taspen, menelpon pusat layanan, hingga mendatangi kantor-kantor cabang. Pertanyaannya serupa, kapan rapelan bulan Juli cair? Apakah benar ada kenaikan gaji baru di pertengahan tahun? Dan apa syarat untuk mendapatkan tambahan dana tersebut? Menanggapi hal ini, PT Taspen akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat tegas. Pihak Taspen menjelaskan bahwa hingga saat itu, tidak ada regulasi, tidak ada instruksi, dan tidak ada informasi resmi dari pemerintah pusat terkait adanya rapelan atau kenaikan gaji baru di pertengahan tahun 2025. Klarifikasi ini adalah sebuah kepastian hukum. Jika lembaga penyalur menyatakan tidak ada aturan, maka secara administratif memang tidak ada uang yang akan dicairkan di luar gaji rutin yang biasa Bapak dan Ibu terima. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya memiliki budaya literasi informasi yang kuat. Sebagai pensiunan yang bijaksana, Bapak dan Ibu harus mulai membiasakan diri untuk bertanya, mana nomor peraturan pemerintahnya? Di Indonesia, setiap kebijakan keuangan negara wajib didasari oleh nomor regulasi yang jelas. Jika ada berita yang mengatakan gaji naik tetapi tidak mencantumkan nomor PP, atau minimal pernyataan resmi dari Menteri Keuangan di televisi nasional, maka besar kemungkinan berita tersebut adalah hoax. Selain itu, Bapak dan Ibu juga harus waspada terhadap video-video lama yang diunggah kembali. Seringkali ada oknum yang mengambil rekaman berita dari tahun 2024, lalu mengganti judulnya seolah-olah itu terjadi di tahun 2025 atau 2026. Ini adalah teknik manipulasi yang sangat jahat, karena mengincar harapan para lansia. Oleh karena itu, jika Bapak dan Ibu merasa ragu, jangan segan untuk bertanya kepada anak atau cucu yang lebih paham teknologi untuk mengecek di situs-situs resmi pemerintah atau media massa yang sudah terpercaya kredibilitasnya. Dampak dari penyebaran berita bohong ini tidak boleh kita remehkan. Selain menimbulkan kegaduhan di ruang publik, hoaks semacam ini juga menyerang kondisi psikologis para pensiunan. Bayangkan seorang kakek atau nenek yang sudah sangat berharap mendapatkan tambahan dana untuk biaya akikah cucu atau untuk membayar cicilan pengobatan, lalu ternyata setelah ditunggu-tunggu, dana tersebut tidak pernah ada. Rasa kecewa yang muncul bisa memicu stres, kecemasan, dan bahkan mengganggu kesehatan fisik. Inilah alasan mengapa kami selalu hadir untuk memberikan narasi yang menenangkan dan jujur. Kami lebih memilih menyampaikan pahitnya kenyataan bahwa tidak ada kenaikan daripada memberikan manisnya harapan palsu yang hanya akan berujung pada luka hati. Ketenangan pikiran di masa tua adalah aset yang jauh lebih berharga daripada uang yang bersumber dari ketidakpastian. Kita juga perlu memahami mekanisme operasional PT Taspen dan proses pembayaran gaji pensiun.
Gaji pensiun dibayarkan setiap awal bulan melalui mitra bayar seperti bank atau kantor pos. Proses administrasinya sudah sangat rapi dan otomatis. Jika memang ada kenaikan atau rapelan, PT Taspen pasti akan mengumumkannya secara besar-besaran melalui situs resmi mereka, melalui aplikasi Taspen Otentikasi, hingga melalui surat edaran ke kantor-kantor cabang. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir akan ketinggalan informasi selama tetap mengikuti kanal-kanal komunikasi yang resmi. Jangan mudah percaya pada pesan singkat, SMS, atau pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang menjanjikan bantuan pencairan dana pensiun dengan meminta sejumlah uang muka atau data pribadi. Itu adalah modus penipuan yang seringkali menunggangi isu kenaikan gaji. Ingatlah bahwa PT Taspen dan pemerintah tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk proses kenaikan atau pembayaran gaji pensiun. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kesejahteraan pensiunan memang selalu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Namun, penyesuaian gaji tentu harus melihat kemampuan anggaran negara dan prioritas pembangunan nasional. Kita patut bersyukur atas kenaikan 12% di tahun 2024 yang lalu, karena itu adalah angka yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengenai masa depan, tentu kita semua berharap agar ke depannya ada lagi penyesuaian yang lebih baik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi bangsa. Namun harapan tersebut harus kita tempatkan pada porsi yang benar. Kita berharap dengan optimisme, namun tetap berpijak pada realitas yang ada. Jangan biarkan diri kita diperbudak oleh rumor yang hanya ingin mengacaukan ketenangan masa purna bakti Bapak dan Ibu sekalian. Peran keluarga, terutama generasi muda, sangatlah vital dalam menjaga para pensiunan dari serangan informasi yang menyesatkan. Anak-anak dan cucu harus aktif mendampingi orang tua mereka dalam mengonsumsi berita dari internet. Jika ada pesan berantai di grup keluarga, jangan langsung dibagikan, melainkan cek dulu kebenarannya. Jelaskan dengan lembut kepada orang tua jika informasi tersebut tidak benar. Seringkali para pensiunan membagikan informasi bohong bukan karena ingin menipu, melainkan karena rasa sayang dan keinginan agar teman-temannya juga tahu kabar yang mereka anggap baik. Disinilah edukasi dari anggota keluarga yang lebih muda menjadi sangat penting. Kita harus melindungi para purna bakti kita, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari serangan informasi yang bisa merusak kesehatan mental mereka. Di sisi lain, kami juga terus mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait dan PT Taspen, untuk semakin aktif dalam melakukan sosialisasi, penjelasan yang mudah dimengerti, penggunaan infografis yang jelas, dan respons cepat terhadap isu yang berkembang sangatlah dibutuhkan. Masyarakat, terutama kaum lansia, membutuhkan kepastian yang cepat agar tidak ada celah bagi penyebar hoaks untuk bermain di air keruh. Komunikasi publik yang transparan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan antara negara dan rakyatnya, terutama kepada mereka yang telah memberikan seluruh masa produktifnya untuk mengabdi pada negara. Kami yakin dengan kerjasama yang baik antara pemerintah yang transparan dan masyarakat yang cerdas informasi, lingkungan informasi kita akan menjadi jauh lebih sehat dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang kami cintai, mari kita jadikan masa pensiun ini sebagai waktu untuk memperbanyak rasa syukur dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Masa purna bakti adalah masa di mana Bapak dan Ibu seharusnya bisa lebih rileks, menikmati hasil jerih payah selama berpuluh tahun dan fokus pada kebahagiaan batin bersama keluarga. Jangan biarkan sisa waktu yang berharga ini habis hanya untuk memikirkan isu-isu yang tidak berdasar. Mengenai gaji dan tunjangan, yakinlah bahwa sistem administrasi negara kita sudah berjalan dengan sangat baik. Jika ada hak Bapak dan Ibu yang harus dibayarkan, pasti akan sampai ke rekening masing-masing tepat pada waktunya. Tidak akan tertukar dan tidak akan hilang selama Bapak dan Ibu mengikuti prosedur administrasi seperti melakukan otentikasi secara rutin melalui aplikasi yang telah disediakan. Otentikasi digital juga merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa dana pensiun jatuh ke tangan yang berhak. Meskipun terkadang terasa sedikit merepotkan bagi sebagian Bapak dan Ibu, ini adalah langkah pengamanan yang sangat krusial. Melalui teknologi ini, keamanan dana pensiun tetap terjaga dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan teknis dalam proses otentikasi atau memiliki pertanyaan seputar saldo pensiun, kami sangat menyarankan untuk langsung menghubungi call center resmi PT Taspen atau mendatangi kantor mitra bayar terdekat.
Hindari berkonsultasi dengan pihak-pihak tidak resmi yang menawarkan jasa bantuan di media sosial, karena risiko keamanan data pribadi Bapak dan Ibu sangatlah besar. Sebagai kesimpulan dari narasi yang cukup panjang ini, kami ingin menekankan kembali poin-poin fundamental yang perlu Bapak dan Ibu ingat. Pertama, kenaikan gaji pensiunan ASN yang sah dan memiliki dasar hukum terakhir adalah kenaikan 12% berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Kedua, isu mengenai adanya rapelan atau kenaikan tambahan di pertengahan tahun 2025 adalah murni rumor yang telah diklarifikasi ketidakbenarannya oleh PT Taspen pada masa itu. Ketiga, hingga saat ini, di tahun 2026, kita harus tetap waspada terhadap narasi-narasi lama yang mungkin kembali dipoles seolah-olah baru. Keempat, setiap informasi mengenai kenaikan gaji wajib disertai dengan pengumuman resmi pemerintah dan nomor peraturan pemerintah yang jelas. Dan kelima, jagalah ketenangan pikiran dan kesehatan Bapak dan Ibu dengan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita viral yang belum tentu benar. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan sabar menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir. Kami berharap informasi ini tidak hanya menjawab rasa penasaran, tetapi juga memberikan ketenangan batin yang Bapak dan Ibu butuhkan. Tugas kami adalah menjadi pelayan informasi yang jujur, dan kami akan terus berusaha hadir untuk memberikan edukasi yang mencerahkan bagi seluruh keluarga besar pensiunan di Indonesia. Mari kita sebarkan semangat untuk menjadi masyarakat yang cerdas informasi. Jika Bapak dan Ibu merasa narasi ini memberikan manfaat nyata, jangan ragu untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Silakan tekan tombol like, berikan komentar yang santun, dan yang terpenting, bagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya agar semakin banyak yang terlindungi dari berita bohong. Kebersamaan kita dalam menyebarkan kebenaran adalah kunci utama bagi kesejahteraan kita bersama. Sekali lagi, kami mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan nikmat, kesehatan, kebahagiaan yang tak terhingga, dan kedamaian di masa tua. Semoga segala pengabdian yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada nusa dan bangsa selama ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir dan mendatangkan keberkahan bagi keluarga besar Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pengabdiannya, dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan informasi-informasi penting lainnya yang pastinya akan sangat berguna bagi masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Tetap waspada, tetap tenang, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang penuh berkah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberlanjutan informasi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika kita berbicara mengenai masa depan pensiunan, kita berbicara tentang masa depan martabat bangsa. Setiap individu yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk negara layak mendapatkan kepastian. Oleh karena itu, narasi ini dibuat sejelas mungkin untuk menutup celah keraguan. Ingatlah bahwa setiap kebijakan besar akan selalu diumumkan melalui saluran berita nasional yang kredibel. Jika Bapak dan Ibu tidak menemukannya di TVRI, di portal berita nasional, atau di situs Sekretariat Negara, maka Bapak dan Ibu memiliki alasan kuat untuk meragukan berita tersebut. Mari kita tutup lembaran tahun 2025 dengan pemahaman yang benar, dan kita jalani tahun 2026 ini dengan optimisme yang realistis. Kesejahteraan tidak hanya datang dari angka, tetapi juga dari ketenangan jiwa dan kecerdasan dalam menyaring informasi. Kami akan selalu berada di samping Bapak dan Ibu untuk memberikan fakta yang dibutuhkan. Kebahagiaan Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kami juga. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar selalu berada di jalan yang benar dan terjauh dari segala fitnah serta kebohongan. Selamat menikmati waktu luang bersama keluarga, dan salam hangat untuk seluruh rekan Purna Bakti dimanapun berada. Kesabaran dan ketelitian Bapak Ibu adalah cermin dari kematangan jiwa seorang abdi negara sejati. Terima kasih. Dalam mengarungi samudra informasi di era internet ini, integritas menjadi mata uang yang paling berharga. Sebagai pengelola informasi di channel ini, kami berjanji untuk tidak pernah memberikan judul yang menjebak atau isi yang menyesatkan hanya untuk keuntungan trafik. Kami percaya bahwa kepercayaan Bapak dan Ibu adalah amanah yang harus kami jaga dengan menyampaikan kebenaran, seberapapun sederhananya kebenaran itu. Jika memang tidak ada kenaikan,
kami akan katakan tidak ada. Jika ada regulasi baru, kami akan menjadi yang terdepan dalam membedahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejelasan ini penting agar Bapak dan Ibu bisa merencanakan hari tua dengan stabil dan tanpa rasa takut. Mari kita perkuat tali silaturahmi antar pensiunan dengan saling berbagi informasi yang valid saja. Dengan begitu, kelompok penyebar hoaks tidak akan memiliki tempat di tengah-tengah kita. Terima kasih telah menjadi audiens yang cerdas dan kritis. Kemampuan Bapak dan Ibu dalam memilah berita adalah kontribusi nyata bagi keamanan informasi nasional. Mari kita jaga semangat purna bakti dengan cara-cara yang mulia dan terhormat. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semua, pahlawan pembangunan yang tak kenal lelah. Kesuksesan narasi ini bukan terletak pada berapa banyak yang menonton, tetapi pada berapa banyak pensiunan yang merasa tenang dan tidak lagi tertipu oleh berita bohong. Akhir kata, mari kita terus berdoa agar Indonesia semakin maju dan rakyatnya, terutama para pensiunannya, semakin sejahtera lahir dan batin. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dengan informasi yang tak kalah penting dan pastinya akurat. Teruslah menginspirasi generasi muda dengan ketenangan dan kebijaksanaan Bapak Ibu sekalian. Salam hormat kami untuk seluruh pensiunan Indonesia. Amin.